Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di koko-koka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Heng Xi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang 7, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya Shen Wanzhou adalah pria pendiam yang bekerja serabutan setidaknya. Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai. Seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yuanzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Live kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor 1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun, dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yuanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana, tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yang si mengenali wajah itu, Chun Rosen. Cinta pertama Shen Yuanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat, seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin ternyata seorang miliarder. Dan Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuanzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pasonan Anda, ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chin Rosen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Oh, jadi ini istrimu? Jano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar, tanpa rasa bersalah yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain. Chin Rosen mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yuanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou Yangxi lebih lama.
Di matanya ada keyakinan dingin yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu dari tas kecilnya ia mengeluarkan selembar amplop coklat. Aku tidak datang untuk mengemis, katanya pelan namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai. Chin Rosen terkejut. Kau serius? Yangsi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangsi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Lebih sulit hidup dengan pria yang menganggap cintaku murah. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban, melangkah keluar dari suite mewah itu dengan kepala tegak. Di balik pintu yang tertutup, Senuan berdiri terpaku untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Penyesalan. Di lorong sunyi itu, Lin Yang menghela napas panjang, air mata akhirnya jatuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menyeretnya ke dunia yang jauh lebih kejam dan lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Ini baru permulaan. Hujan turun semakin deras ketika Lin Yangsi keluar dari hotel mewah itu. Lampu-lampu kota Haichang memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar seperti hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah kanopi, menanggalkan helmnya, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya yang basah entah oleh hujan atau air mata. 2 tahun pernikahan berakhir dalam satu sore yang tidak menoleh kembali. Ia menyalakan motor listriknya dan melaju menembus lalu lintas malam, meninggalkan gedung tinggi yang menyimpan kebohongan terindah sekaligus paling kejam dalam hidupnya. Saat tiba di apartemen kecil mereka, lampu koridor sudah redup. Yangsi membuka pintu dengan kunci yang sudah terkelupas catnya. Ruangan sempit itu sunyi, masih menyimpan aroma makan malam sederhana yang ia masak pagi tadi. Semua terlihat sama, namun rasanya berbeda. Ia duduk di sofa usang dan memandangi ruang tamu itu lama. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Shen Yuanzhou mengenakan setelan sederhana tersenyum tipis. Sementara Yangsi tertawa lepas tanpa beban. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan apapun. Yangsi bangkit dengan gerakan perlahan. Ia menurunkan bingkai foto itu dan membaliknya menghadap dinding malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah. Yangsi tidur sendirian tanpa menunggu Yuanzhou pulang. Namun Shen Yuanzhou tidak tidur nyenyak di suite hotel lantai atas. Chin duduk di sofa dengan kaki menyilang anggun. Kalung berlian masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya dingin. Ia menatap Shen Yuanzhou yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak, namun bahunya tegang. Kau tidak mengejarnya? Tanya Ruo Chun pelan. Yuanzhou menggeleng. Ia hanya sedang emosi. Ruo Chun tersenyum samar. Atau mungkin kau baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ucapan itu membuat Yuanzhou mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari asisten pribadinya masuk bertubi. Tuan, kabar tentang istri Anda sudah mulai beredar di internal. Direksi bertanya, apakah status pernikahan Anda akan mempengaruhi citra perusahaan? Yuan memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, perceraian yang ia anggap sepele terasa merepotkan. Sementara itu, pagi datang dengan langkah kejam bagi Lin Yangse. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk satu orang. Kebiasaan lama sulit dihapus. Namun,
Ia memaksa diri. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja lamanya dan bersiap keluar. Namun, baru beberapa langkah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nona Lin yang suara wanita terdengar formal. Ya, kami dari firma hukum Heng Yuan, Tuan Sen Yan Cho, telah menunjuk kami untuk mengurus proses perceraian. Mohon Anda datang hari ini untuk menandatangani dokumen lanjutan yang terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Yuan Cho akan bergerak secepat itu. Baik, jawabnya singkat. Di kantor firma hukum, Yangi duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Di atas meja, tumpukan dokumen tersusun rapi. Angka-angka di halaman pembagian aset membuat mata Yangsi berdenyut. Apartemen, uang tunai, saham minor. Ini tawaran yang sangat murah hati, ujar sang pengacara dengan nada profesional. Dengan ini Anda bisa hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Yangsi tersenyum kecil. Apakah ini harga 2 tahun pernikahan? Pengacara itu terdiam. Ia mengambil pena dengan tangan mantap. Ia mencoret semua bagian kompensasi finansial dan menuliskan satu kalimat tambahan. Saya tidak menuntut aset apapun dari pihak Sen Yuanzhou. Pengacara itu terkejut. Nona Lin, Anda yakin? Sangat yakin. Di sisi lain, kota Sen Yuanzhou menerima salinan dokumen itu saat membaca bagian yang dicoret. Alisnya mengernyit tajam. Dia tidak mengambil apapun, tanyanya dingin. Asistennya mengangguk. Ya, Tuan Shen, bahkan 1 sen pun tidak. Untuk pertama kalinya, Shen Yonchu merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Harga dirinya sebagai pria kaya tidak membuatnya lega, justru terasa dipukul telak siang itu. Yangsi keluar dari kantor firma hukum dengan langkah ringan namun kosong. Ia kini banner-banner sendirian. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Akademi Kuliner Haeng. Ia menatap papan itu lama. Dulu sebelum menikah, ia pernah bermimpi membuka restoran kecil dengan masakannya sendiri. Mimpi itu terkubur demi menjadi istri yang baik yang mengepalkan tangan. Sudah cukup, gumamnya. Sekarang giliranku hidup untuk diriku sendiri. Ia melangkah masuk ke gedung itu. Tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan menjadi awal kebangkitannya dan mimpi buruk bagi Sen Yuanzhou. Di ruang kerjanya yang megah, Shen Yuanzhou berdiri menatap kota dari balik kaca. Bayangan Lin Yangsi yang pergi tanpa menoleh terus terngiang di benaknya. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita itu tidak pernah mencintainya karena uang dan mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Wan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Lin Yangsi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di koko-koka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Heng Si menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah.
hotel bintang 7, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yang-si berjalan lurus dan sederhana. Suaminya Shen Wanzhou adalah pria pendiam yang bekerja serabutan setidaknya. Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yang-si terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai. Seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yuanzhou. Nama itu membuat langkah Yang-si melambat. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Live kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor 1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yang-si berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yang-si lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun, dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yuanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana, tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yang-si mengenali wajah itu, Chun Rosen. Cinta pertama Shen Yuanzhou. Kotak makanan di tangan Yang-si terasa berat, seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin ternyata seorang miliarder. Dan Yalin, Yang-si hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuanzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pasonan Anda, ucap Yang-si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chin Rosen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Oh, jadi ini istrimu? Jano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yang-si, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar, tanpa rasa bersalah yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain. Chin Rosen mendekat, mengamati Yang-si dengan tatapan merendahkan. Yuanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Yang-si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang-si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu dari tas kecilnya ia mengeluarkan selembar amplop coklat. Aku tidak datang untuk mengemis, katanya
pelan namun tegas. Aku datang untuk ini. Yuanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai. Qin Rosen terkejut. Kau serius? Yangxi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangxi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Lebih sulit hidup dengan pria yang menganggap cintaku murah. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban, melangkah keluar dari suite mewah itu dengan kepala tegak. Di balik pintu yang tertutup, Senwan berdiri terpaku untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Penyesalan. Di lorong sunyi itu, Lin Yang menghela napas panjang, air mata akhirnya jatuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menyeretnya ke dunia yang jauh lebih kejam dan lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Ini baru permulaan. Hujan turun semakin deras ketika Lin Yangxi keluar dari hotel mewah itu. Lampu-lampu kota Haichang memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar seperti hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah kanopi, menanggalkan helmnya, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya yang basah entah oleh hujan atau air mata. 2 tahun pernikahan berakhir dalam satu sore yang tidak menoleh kembali. Ia menyalakan motor listriknya dan melaju menembus lalu lintas malam, meninggalkan gedung tinggi yang menyimpan kebohongan terindah sekaligus paling kejam dalam hidupnya. Saat tiba di apartemen kecil mereka, lampu koridor sudah redup. Yangxi membuka pintu dengan kunci yang sudah terkelupas catnya. Ruangan sempit itu sunyi, masih menyimpan aroma makan malam sederhana yang ia masak pagi tadi. Semua terlihat sama, namun rasanya berbeda. Ia duduk di sofa usang dan memandangi ruang tamu itu lama. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Shen Yuanzhou mengenakan setelan sederhana tersenyum tipis. Sementara Yangxi tertawa lepas tanpa beban. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan apapun. Yangxi bangkit dengan gerakan perlahan. Ia menurunkan bingkai foto itu dan membaliknya menghadap dinding malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah. Yangxi tidur sendirian tanpa menunggu Yuanzhou pulang. Namun Shen Yuanzhou tidak tidur nyenyak di suite hotel lantai atas. Qin duduk di sofa dengan kaki menyilang anggun. Kalung berlian masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya dingin. Ia menatap Shen Yuanzhou yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak, namun bahunya tegang. Kau tidak mengejarnya? Tanya Ruo Chun pelan. Yuanzhou menggeleng. Ia hanya sedang emosi. Ruo Chun tersenyum samar. Atau mungkin kau baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ucapan itu membuat Yuanzhou mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari asisten pribadinya masuk bertubi. Tuan, kabar tentang istri Anda sudah mulai beredar di internal. Direksi bertanya, apakah status pernikahan Anda akan mempengaruhi citra perusahaan? Yuan memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, perceraian yang ia anggap sepele terasa merepotkan. Sementara itu, pagi datang dengan langkah kejam bagi Lin Yangxi. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk satu orang. Kebiasaan lama sulit dihapus. Namun, ia memaksa diri. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja lamanya dan bersiap keluar. Namun, baru beberapa langkah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nona Lin yang suara wanita terdengar formal. Ya, kami
Dari firma hukum Heng Yuan, Tuan Sen Yan Cho telah menunjuk kami untuk mengurus proses perceraian. Mohon Anda datang hari ini untuk menandatangani dokumen lanjutan yang terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Yuan Cho akan bergerak secepat itu. Baik, jawabnya singkat. Di kantor firma hukum, Yangi duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Di atas meja, tumpukan dokumen tersusun rapi. Angka-angka di halaman pembagian aset membuat mata Yangsi berdenyut. Apartemen, uang tunai, saham minor. Ini tawaran yang sangat murah hati, ujar sang pengacara dengan nada profesional. Dengan ini Anda bisa hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Yangsi tersenyum kecil. Apakah ini harga 2 tahun pernikahan? Pengacara itu terdiam. Yang mengambil pena dengan tangan mantap. Ia mencoret semua bagian kompensasi finansial dan menuliskan satu kalimat tambahan. Saya tidak menuntut aset apapun dari pihak Sen Yuanzhou. Pengacara itu terkejut. Nona Lin, Anda yakin? Sangat yakin. Di sisi lain, kota Sen Yuanzhou menerima salinan dokumen itu saat membaca bagian yang dicoret. Alisnya mengernyit tajam. Dia tidak mengambil apapun, tanyanya dingin. Asistennya mengangguk. Ya, Tuan Shen, bahkan 1 sen pun tidak. Untuk pertama kalinya, Shen Yonchu merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Harga dirinya sebagai pria kaya tidak membuatnya lega, justru terasa dipukul telak siang itu. Yangsi keluar dari kantor firma hukum dengan langkah ringan namun kosong. Ia kini bana-bana sendirian. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Akademi Kuliner Haeng. Ia menatap papan itu lama. Dulu sebelum menikah, ia pernah bermimpi membuka restoran kecil dengan masakannya sendiri. Mimpi itu terkubur demi menjadi istri yang baik yang mengepalkan tangan. Sudah cukup, gumamnya. Sekarang giliranku hidup untuk diriku sendiri. Ia melangkah masuk ke gedung itu. Tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan menjadi awal kebangkitannya dan mimpi buruk bagi Sen Yuanzhou di ruang kerjanya yang megah. Shen Yuanzhou berdiri menatap kota dari balik kaca. Bayangan Lin Yangsi yang pergi tanpa menoleh terus terngiang di benaknya. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita itu tidak pernah mencintainya karena uang dan mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Wan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Lin Yangsi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di koko-koka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Heng Si menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang 7, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangsi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya Shen Wanzhou adalah pria pendiam yang bekerja serabutan setidaknya. Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama,
hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangsi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai. Seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yuan Chou. Nama itu membuat langkah Yangsi melambat. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Live kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor 1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangsi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangsi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun, dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yuan Chou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana, tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yang si mengenali wajah itu, Chun Rosen. Cinta pertama Shen Yuanzhou. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat, seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin ternyata seorang miliarder. Dan Yalin, Yangsi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuan Chou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pasonan Anda, ucap Yangsi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chin Rosen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Oh, jadi ini istrimu? Jano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangsi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata. Namun, nadanya datar, tanpa rasa bersalah yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain. Chin Rosen mendekat, mengamati Yangsi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Yangsi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu dari tas kecilnya ia mengeluarkan selembar amplop coklat. Aku tidak datang untuk mengemis, katanya pelan namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai. Chin Rosen terkejut. Kau serius? Yangsi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangsi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Lebih sulit
hidup dengan pria yang menganggap cintaku murah. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban, melangkah keluar dari suite mewah itu dengan kepala tegak. Di balik pintu yang tertutup, Senuan berdiri terpaku untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Penyesalan. Di lorong sunyi itu, Lin Yang menghela napas panjang, air mata akhirnya jatuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menyeretnya ke dunia yang jauh lebih kejam dan lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Ini baru permulaan. Hujan turun semakin deras ketika Lin Yangxi keluar dari hotel mewah itu. Lampu-lampu kota Haichang memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar seperti hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah kanopi, menanggalkan helmnya, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya yang basah entah oleh hujan atau air mata. 2 tahun pernikahan berakhir dalam satu sore yang tidak menoleh kembali. Ia menyalakan motor listriknya dan melaju menembus lalu lintas malam, meninggalkan gedung tinggi yang menyimpan kebohongan terindah sekaligus paling kejam dalam hidupnya. Saat tiba di apartemen kecil mereka, lampu koridor sudah redup. Yangxi membuka pintu dengan kunci yang sudah terkelupas catnya. Ruangan sempit itu sunyi, masih menyimpan aroma makan malam sederhana yang ia masak pagi tadi. Semua terlihat sama, namun rasanya berbeda. Ia duduk di sofa usang dan memandangi ruang tamu itu lama. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Shen Yuanzhou mengenakan setelan sederhana tersenyum tipis, sementara Yangxi tertawa lepas tanpa beban. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan apapun. Yangxi bangkit dengan gerakan perlahan. Ia menurunkan bingkai foto itu dan membaliknya menghadap dinding malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah. Yangxi tidur sendirian tanpa menunggu Yuanzhou pulang. Namun Shen Yuanzhou tidak tidur nyenyak di suite hotel lantai atas. Qin duduk di sofa dengan kaki menyilang anggun. Kalung berlian masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya dingin. Ia menatap Shen Yuanzhou yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak, namun bahunya tegang. "Kau tidak mengejarnya?" tanya Ruo Chun pelan. Yuanzhou menggeleng. Ia hanya sedang emosi. Ruo Chun tersenyum samar. "Atau mungkin kau baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ucapan itu membuat Yuanzhou mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari asisten pribadinya masuk bertubi. "Tuan, kabar tentang istri Anda sudah mulai beredar di internal. Direksi bertanya, apakah status pernikahan Anda akan mempengaruhi citra perusahaan?" Yuan memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, perceraian yang ia anggap sepele terasa merepotkan. Sementara itu, pagi datang dengan langkah kejam bagi Lin Yangxi. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk satu orang. Kebiasaan lama sulit dihapus. Namun, ia memaksa diri. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja lamanya dan bersiap keluar. Namun, baru beberapa langkah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nona Lin yang suara wanita terdengar formal. "Ya, kami dari firma hukum Heng Yuan, Tuan Shen Yuanzhou telah menunjuk kami untuk mengurus proses perceraian. Mohon Anda datang hari ini untuk menandatangani dokumen lanjutan." Yang terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Yuanzhou akan bergerak secepat itu. "Baik," jawabnya singkat. Di kantor firma hukum, Yangi duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Di atas meja, tumpukan dokumen tersusun rapi. Angka-angka di halaman pembagian aset membuat mata Yangxi berdenyut. Apartemen, uang tunai, saham minor.
ini. Tawaran yang sangat murah hati, ujar sang pengacara dengan nada profesional. Dengan ini Anda bisa hidup nyaman tanpa bekerja lagi. Yang Si tersenyum kecil. Apakah ini harga 2 tahun pernikahan? Pengacara itu terdiam. Yang mengambil pena dengan tangan mantap. Ia mencoret semua bagian kompensasi finansial dan menuliskan satu kalimat tambahan. Saya tidak menuntut aset apapun dari pihak Senyuenzo. Pengacara itu terkejut. Nona Lin, Anda yakin? Sangat yakin. Di sisi lain, kota Senyuenzo menerima salinan dokumen itu saat membaca bagian yang dicoret. Alisnya mengernyit tajam. Dia tidak mengambil apapun, tanyanya dingin. Asistennya mengangguk. Ya, Tuan Shen, bahkan 1 sen pun tidak. Untuk pertama kalinya, Shen Yonchu merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Harga dirinya sebagai pria kaya tidak membuatnya lega, justru terasa dipukul telak siang itu. Yang Si keluar dari kantor firma hukum dengan langkah ringan namun kosong. Ia kini bana-bana sendirian. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Akademi Kuliner Haeng. Ia menatap papan itu lama. Dulu sebelum menikah, ia pernah bermimpi membuka restoran kecil dengan masakannya sendiri. Mimpi itu terkubur demi menjadi istri yang baik, yang mengepalkan tangan. Sudah cukup, gumamnya. Sekarang giliranku hidup untuk diriku sendiri. Ia melangkah masuk ke gedung itu. Tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan menjadi awal kebangkitannya dan mimpi buruk bagi Shen Yuanzhou di ruang kerjanya yang megah. Shen Yuanzhou berdiri menatap kota dari balik kaca. Bayangan Lin Yangxi yang pergi tanpa menoleh terus terngiang di benaknya. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita itu tidak pernah mencintainya karena uang dan mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Wan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di koko-koka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Heng Si menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang 7, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya Shen Wanzhou adalah pria pendiam yang bekerja serabutan setidaknya. Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai. Seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yuanzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Live kaca membawanya ke lantai paling atas.
Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor 1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun, dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yuan Chou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana, tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yang si mengenali wajah itu, Chun Rosen. Cinta pertama Shen Yuanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat, seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin ternyata seorang miliarder. Dan Yalin, Yangxi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuan Chou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pasonan Anda, ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qin Rosen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Oh, jadi ini istrimu? Jano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar, tanpa rasa bersalah yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain. Qin Rosen mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Yangxi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangxi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu dari tas kecilnya ia mengeluarkan selembar amplop coklat. Aku tidak datang untuk mengemis, katanya pelan namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai. Qin Rosen terkejut. Kau serius? Yangxi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangxi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Lebih sulit hidup dengan pria yang menganggap cintaku murah. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban, melangkah keluar dari suite mewah itu dengan kepala tegak. Di balik pintu yang tertutup, Senuan berdiri terpaku untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Penyesalan. Di lorong sunyi itu, Lin Yang menghela napas panjang, air mata akhirnya jatuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menyeretnya ke dunia yang jauh lebih kejam dan lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Ini
Baru permulaan, hujan turun semakin deras. Ketika Lin Yangxi keluar dari hotel mewah itu, lampu-lampu kota Haichang memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar seperti hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah kanopi, menanggalkan helmnya, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya yang basah entah oleh hujan atau air mata. 2 tahun pernikahan berakhir dalam satu sore yang tidak menoleh kembali. Ia menyalakan motor listriknya dan melaju menembus lalu lintas malam, meninggalkan gedung tinggi yang menyimpan kebohongan terindah sekaligus paling kejam dalam hidupnya. Saat tiba di apartemen kecil mereka, lampu koridor sudah redup. Yangxi membuka pintu dengan kunci yang sudah terkelupas catnya. Ruangan sempit itu sunyi, masih menyimpan aroma makan malam sederhana yang ia masak pagi tadi. Semua terlihat sama, namun rasanya berbeda. Ia duduk di sofa usang dan memandangi ruang tamu itu lama. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Shen Yuanzhou mengenakan setelan sederhana tersenyum tipis. Sementara Yangxi tertawa lepas tanpa beban. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan apapun. Yangxi bangkit dengan gerakan perlahan. Ia menurunkan bingkai foto itu dan membaliknya menghadap dinding malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah. Yangxi tidur sendirian tanpa menunggu Yuanzhou pulang. Namun Shen Yuanzhou tidak tidur nyenyak di suite hotel lantai atas. Qin duduk di sofa dengan kaki menyilang anggun. Kalung berlian masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya dingin. Ia menatap Shen Yuanzhou yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak, namun bahunya tegang. "Kau tidak mengejarnya?" tanya Ruo Chun pelan. Yuanzhou menggeleng. Ia hanya sedang emosi. Ruo Chun tersenyum samar. "Atau mungkin kau baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ucapan itu membuat Yuanzhou mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari asisten pribadinya masuk bertubi. "Tuan, kabar tentang istri Anda sudah mulai beredar di internal. Direksi bertanya, apakah status pernikahan Anda akan mempengaruhi citra perusahaan?" Yuan memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, perceraian yang ia anggap sepele terasa merepotkan. Sementara itu, pagi datang dengan langkah kejam bagi Lin Yangxi. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk satu orang. Kebiasaan lama sulit dihapus. Namun, ia memaksa diri. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja lamanya dan bersiap keluar. Namun, baru beberapa langkah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nona Lin yang suara wanita terdengar formal. "Ya, kami dari firma hukum Heng Yuan, Tuan Shen Yuanzhou telah menunjuk kami untuk mengurus proses perceraian. Mohon Anda datang hari ini untuk menandatangani dokumen lanjutan." Yang terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Yuanzhou akan bergerak secepat itu. "Baik," jawabnya singkat. Di kantor firma hukum, Yangxi duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Di atas meja, tumpukan dokumen tersusun rapi. Angka-angka di halaman pembagian aset membuat mata Yangxi berdenyut. Apartemen, uang tunai, saham minor. "Ini tawaran yang sangat murah hati," ujar sang pengacara dengan nada profesional. "Dengan ini Anda bisa hidup nyaman tanpa bekerja lagi." Yangxi tersenyum kecil. "Apakah ini harga 2 tahun pernikahan?" Pengacara itu terdiam. Yang mengambil pena dengan tangan mantap. Ia mencoret semua bagian kompensasi finansial dan menuliskan satu kalimat tambahan. "Saya tidak menuntut aset apapun dari pihak Shen Yuanzhou." Pengacara itu terkejut. "Nona Lin, Anda yakin?" "Sangat yakin." Di sisi lain, kota Shen Yuanzhou menerima salinan dokumen itu saat membaca bagian yang dicoret.
Alisnya mengernyit tajam. Dia tidak mengambil apapun, tanyanya dingin. Asistennya mengangguk. Ya, Tuan Shen, bahkan 1 sen pun tidak. Untuk pertama kalinya, Shen Yonchu merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Harga dirinya sebagai pria kaya tidak membuatnya lega, justru terasa dipukul telak siang itu, yang si keluar dari kantor firma hukum dengan langkah ringan namun kosong. Ia kini bana-bana sendirian. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Akademi Kuliner Haeng. Ia menatap papan itu lama. Dulu sebelum menikah, ia pernah bermimpi membuka restoran kecil dengan masakannya sendiri. Mimpi itu terkubur demi menjadi istri yang baik yang mengepalkan tangan. Sudah cukup, gumamnya. Sekarang giliranku hidup untuk diriku sendiri. Ia melangkah masuk ke gedung itu. Tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan menjadi awal kebangkitannya dan mimpi buruk bagi Shen Yuanzhou di ruang kerjanya yang megah. Shen Yuanzhou berdiri menatap kota dari balik kaca. Bayangan Lin Yangxi yang pergi tanpa menoleh terus terngiang di benaknya. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita itu tidak pernah mencintainya karena uang dan mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Wan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di koko-koka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Heng Xi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang 7, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya Shen Wanzhou adalah pria pendiam yang bekerja serabutan setidaknya. Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai. Seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran, tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yuanzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Live kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor 1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun
dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yuan Cho sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana, tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yang si mengenali wajah itu, Chun Rosen. Cinta pertama Shen Yuanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat, seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat, semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin ternyata seorang miliarder. Dan Yalin, Yangxi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuan Cho membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pasonan Anda, ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chin Rosen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Oh, jadi ini istrimu? Jano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar, tanpa rasa bersalah yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain. Chin Rosen mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Yang si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangxi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu dari tas kecilnya ia mengeluarkan selembar amplop coklat. Aku tidak datang untuk mengemis, katanya pelan namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai. Chin Rosen terkejut. Kau serius? Yangxi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangxi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Lebih sulit hidup dengan pria yang menganggap cintaku murah. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban, melangkah keluar dari suite mewah itu dengan kepala tegak. Di balik pintu yang tertutup, Senuan berdiri terpaku untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Penyesalan. Di lorong sunyi itu, Lin Yang menghela napas panjang, air mata akhirnya jatuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menyeretnya ke dunia yang jauh lebih kejam dan lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Ini baru permulaan. Hujan turun semakin deras. Ketika Lin Yangxi keluar dari hotel mewah itu, lampu-lampu kota Haichang memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar seperti hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah kanopi, menanggalkan helmnya, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya yang basah entah oleh hujan atau air mata. 2 tahun pernikahan berakhir dalam satu sore yang tidak menoleh kembali. Ia menyalakan motor listriknya dan melaju menembus lalu lintas malam, meninggalkan gedung tinggi yang menyimpan kebohongan terindah
sekaligus paling kejam dalam hidupnya. Saat tiba di apartemen kecil mereka, lampu koridor sudah redup. Yangsi membuka pintu dengan kunci yang sudah terkelupas catnya. Ruangan sempit itu sunyi, masih menyimpan aroma makan malam sederhana yang ia masak pagi tadi. Semua terlihat sama, namun rasanya berbeda. Ia duduk di sofa usang dan memandangi ruang tamu itu lama. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Shen Yuanzhou mengenakan setelan sederhana tersenyum tipis. Sementara Yangsi tertawa lepas tanpa beban. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan apapun. Yangsi bangkit dengan gerakan perlahan. Ia menurunkan bingkai foto itu dan membaliknya menghadap dinding malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah. Yangsi tidur sendirian tanpa menunggu Yuanzhou pulang. Namun Shen Yuanzhou tidak tidur nyenyak di suite hotel lantai atas. Qin duduk di sofa dengan kaki menyilang anggun. Kalung berlian masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya dingin. Ia menatap Shen Yuanzhou yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak, namun bahunya tegang. "Kau tidak mengejarnya?" tanya Ruo Chun pelan. Yuanzhou menggeleng. Ia hanya sedang emosi. Ruo Chun tersenyum samar. "Atau mungkin kau baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ucapan itu membuat Yuanzhou mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari asisten pribadinya masuk bertubi. "Tuan, kabar tentang istri Anda sudah mulai beredar di internal. Direksi bertanya, apakah status pernikahan Anda akan mempengaruhi citra perusahaan?" Yuan memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, perceraian yang ia anggap sepele terasa merepotkan. Sementara itu, pagi datang dengan langkah kejam bagi Lin Yangse. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk satu orang. Kebiasaan lama sulit dihapus. Namun, ia memaksa diri. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja lamanya dan bersiap keluar. Namun, baru beberapa langkah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nona Lin yang suara wanita terdengar formal. "Ya, kami dari firma hukum Heng Yuan, Tuan Shen Yuanzhou telah menunjuk kami untuk mengurus proses perceraian. Mohon Anda datang hari ini untuk menandatangani dokumen lanjutan." Yang terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Yuanzhou akan bergerak secepat itu. "Baik," jawabnya singkat. Di kantor firma hukum, Yangi duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Di atas meja, tumpukan dokumen tersusun rapi. Angka-angka di halaman pembagian aset membuat mata Yangsi berdenyut. Apartemen, uang tunai, saham minor. "Ini tawaran yang sangat murah hati," ujar sang pengacara dengan nada profesional. "Dengan ini Anda bisa hidup nyaman tanpa bekerja lagi." Yangsi tersenyum kecil. "Apakah ini harga 2 tahun pernikahan?" Pengacara itu terdiam. Yang mengambil pena dengan tangan mantap. Ia mencoret semua bagian kompensasi finansial dan menuliskan satu kalimat tambahan. "Saya tidak menuntut aset apapun dari pihak Shen Yuanzhou." Pengacara itu terkejut. "Nona Lin, Anda yakin?" "Sangat yakin." Di sisi lain, kota Shen Yuanzhou menerima salinan dokumen itu saat membaca bagian yang dicoret. Alisnya mengernyit tajam. "Dia tidak mengambil apapun?" tanyanya dingin. Asistennya mengangguk. "Ya, Tuan Shen, bahkan 1 sen pun tidak." Untuk pertama kalinya, Shen Yuanzhou merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Harga dirinya sebagai pria kaya tidak membuatnya lega, justru terasa dipukul telak siang itu. Yangsi keluar dari kantor firma hukum dengan langkah ringan namun kosong. Ia kini bana-bana sendirian. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Akademi Kuliner Haeng.
Ia menatap papan itu lama. Dulu sebelum menikah, ia pernah bermimpi membuka restoran kecil dengan masakannya sendiri. Mimpi itu terkubur demi menjadi istri yang baik yang mengepalkan tangan. Sudah cukup, gumamnya. Sekarang giliranku hidup untuk diriku sendiri. Ia melangkah masuk ke gedung itu, tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan menjadi awal kebangkitannya dan mimpi buruk bagi Shen Yuanzhou. Di ruang kerjanya yang megah, Shen Yuanzhou berdiri menatap kota dari balik kaca. Bayangan Lin Yangxi yang pergi tanpa menoleh terus terngiang di benaknya. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita itu tidak pernah mencintainya karena uang dan mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Wan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di koko-koka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Heng Xi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang 7, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya Shen Wanzhou adalah pria pendiam yang bekerja serabutan setidaknya. Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai, seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran, tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yuanzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Live kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor 1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna. Kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun, dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yuanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana, tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yang si mengenali wajah itu, Chun Rosen. Cinta pertama Shen Yuanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat, seolah berisi batu. Dadanya sesak,
Napasnya tercekat, semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin ternyata seorang miliarder. Dan Yalin, Yangsi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuan Chou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pasonan Anda, ucap Yangsi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chin Rosen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Oh, jadi ini istrimu? Jano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangsi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata. Namun, nadanya datar, tanpa rasa bersalah yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain. Chin Rosen mendekat, mengamati Yangsi dengan tatapan merendahkan. Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Yangsi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu dari tas kecilnya ia mengeluarkan selembar amplop coklat. Aku tidak datang untuk mengemis, katanya pelan namun tegas. Aku datang untuk ini. Yenjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai. Chin Rosen terkejut. Kau serius? Yangsi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangsi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Lebih sulit hidup dengan pria yang menganggap cintaku murah. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban, melangkah keluar dari suite mewah itu dengan kepala tegak. Di balik pintu yang tertutup, Senuan berdiri terpaku untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Penyesalan. Di lorong sunyi itu, Lin Yang menghela napas panjang, air mata akhirnya jatuh, tapi langkahnya tidak berhenti. Ia tidak tahu bahwa keputusannya hari ini akan menyeretnya ke dunia yang jauh lebih kejam dan lebih megah daripada yang pernah ia bayangkan. Ini baru permulaan. Hujan turun semakin deras ketika Lin Yangsi keluar dari hotel mewah itu. Lampu-lampu kota Haichang memantul di genangan air, membentuk bayangan yang bergetar seperti hatinya. Ia berhenti sejenak di bawah kanopi, menanggalkan helmnya, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya yang basah entah oleh hujan atau air mata. 2 tahun pernikahan berakhir dalam satu sore yang tidak menoleh kembali. Ia menyalakan motor listriknya dan melaju menembus lalu lintas malam, meninggalkan gedung tinggi yang menyimpan kebohongan terindah sekaligus paling kejam dalam hidupnya. Saat tiba di apartemen kecil mereka, lampu koridor sudah redup. Yangsi membuka pintu dengan kunci yang sudah terkelupas catnya. Ruangan sempit itu sunyi, masih menyimpan aroma makan malam sederhana yang ia masak pagi tadi. Semua terlihat sama, namun
Rasanya berbeda. Ia duduk di sofa usang dan memandangi ruang tamu itu lama. Di dinding masih tergantung foto pernikahan mereka. Shen Yuanzhou mengenakan setelan sederhana tersenyum tipis. Sementara Yang Xi tertawa lepas tanpa beban. Saat itu ia benar-benar percaya bahwa cinta bisa menutupi kekurangan apapun. Yang Xi bangkit dengan gerakan perlahan. Ia menurunkan bingkai foto itu dan membaliknya menghadap dinding malam itu untuk pertama kalinya sejak menikah. Yang Xi tidur sendirian tanpa menunggu Yuan Chou pulang. Namun Shen Yuan Chou tidak tidur nyenyak di suite hotel lantai atas. Qin duduk di sofa dengan kaki menyilang anggun. Kalung berlian masih melingkar di lehernya, memantulkan cahaya dingin. Ia menatap Shen Yuanzhou yang berdiri di dekat jendela. Punggungnya tegak, namun bahunya tegang. "Kau tidak mengejarnya?" tanya Ruo Chun pelan. Yuanzhou menggeleng. Ia hanya sedang emosi. Ruo Chun tersenyum samar. "Atau mungkin kau baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ucapan itu membuat Yuanzhou mengerutkan kening. Namun, sebelum ia sempat menjawab, ponselnya bergetar. Pesan dari asisten pribadinya masuk bertubi. "Tuan, kabar tentang istri Anda sudah mulai beredar di internal. Direksi bertanya, apakah status pernikahan Anda akan mempengaruhi citra perusahaan?" Yuan memijat pelipisnya. Untuk pertama kalinya, perceraian yang ia anggap sepele terasa merepotkan. Sementara itu, pagi datang dengan langkah kejam bagi Lin Yangse. Ia bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan sederhana untuk satu orang. Kebiasaan lama sulit dihapus. Namun, ia memaksa diri. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian kerja lamanya dan bersiap keluar. Namun, baru beberapa langkah, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Nona Lin yang suara wanita terdengar formal. "Ya, kami dari firma hukum Heng Yuan, Tuan Shen Yuanzhou telah menunjuk kami untuk mengurus proses perceraian. Mohon Anda datang hari ini untuk menandatangani dokumen lanjutan." Yang terdiam sesaat. Ia tidak menyangka Yuanzhou akan bergerak secepat itu. "Baik," jawabnya singkat. Di kantor firma hukum, Yang duduk berhadapan dengan seorang pengacara senior. Di atas meja, tumpukan dokumen tersusun rapi. Angka-angka di halaman pembagian aset membuat mata Yang Xi berdenyut. Apartemen, uang tunai, saham minor. "Ini tawaran yang sangat murah hati," ujar sang pengacara dengan nada profesional. "Dengan ini Anda bisa hidup nyaman tanpa bekerja lagi." Yang Xi tersenyum kecil. "Apakah ini harga 2 tahun pernikahan?" Pengacara itu terdiam. Yang mengambil pena dengan tangan mantap. Ia mencoret semua bagian kompensasi finansial dan menuliskan satu kalimat tambahan. "Saya tidak menuntut aset apapun dari pihak Shen Yuanzhou." Pengacara itu terkejut. "Nona Lin, Anda yakin?" "Sangat yakin." Di sisi lain, kota Shen Yuanzhou menerima salinan dokumen itu saat membaca bagian yang dicoret. Alisnya mengernyit tajam. "Dia tidak mengambil apapun?" tanyanya dingin. Asistennya mengangguk. "Ya, Tuan Shen, bahkan 1 sen pun tidak." Untuk pertama kalinya, Shen Yuanzhou merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Harga dirinya sebagai pria kaya tidak membuatnya lega, justru terasa dipukul telak siang itu. Yang Xi keluar dari kantor firma hukum dengan langkah ringan namun kosong. Ia kini bana-bana sendirian. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung tua bertuliskan Akademi Kuliner Haeng. Ia menatap papan itu lama. Dulu sebelum menikah, ia pernah bermimpi membuka restoran kecil dengan masakannya sendiri. Mimpi itu terkubur demi menjadi istri yang baik, yang mengepalkan tangan. "Sudah cukup," gumamnya. "Sekarang giliranku hidup untuk diriku sendiri." Ia melangkah masuk ke gedung itu.
Tidak tahu bahwa keputusan kecil hari ini akan menjadi awal kebangkitannya dan mimpi buruk bagi Shen Yuanzhou. Di ruang kerjanya yang megah, Shen Yuanzhou berdiri menatap kota dari balik kaca. Bayangan Lin Yangxi yang pergi tanpa menoleh terus terngiang di benaknya. Ia baru menyadari satu hal yang terlambat. Wanita itu tidak pernah mencintainya karena uang dan mungkin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shen Wan kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali.